Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Fadli Idris selaku Ketua Umum IMORI Pusat, dan juga kedua pemateri kita yang sudah berkenan hadir dan bergabung di Zoom meeting ini, ada Pak Arman Hudri dan juga Mas Rian Firmansyah, atau lebih enak dipanggil Kang ya, karena Kang. Yang saya hormati, sebelum ada sambutan dari Ketua Umum, marilah kita berdoa, semoga diskusi kali ini menghasilkan berkah dan manfaat. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri, langsung saja karena mengingat waktu yang semakin larut, karena yang ada di Indonesia pun juga sudah 1 jam dan 2 jam dengan kita yang ada di sini. Monggo untuk Bang Fadli selaku Ketua Umum untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga sehat selalu di tengah COVID-19 yang masih menjadi momok luar biasa untuk negara kita. Tetapi alhamdulillah dengan adanya COVID ini ya kita selalu ngambil hikmah ya. Diskusi-diskusi seperti ruang Zoom ini sangat bermanfaat seperti itu. Kita mengadakan diskusi ini saja partisipasinya sudah 77 orang ya. Alhamdulillah. Kalau kita mengadakan seminar biasa di ruangan, kita harus publikasi jauh-jauh hari, minimal 2 minggu untuk mengumpulkan massa supaya bisa mencapai target massa. Syukur alhamdulillah via Zoom kita bisa bertemu dan kita bisa berpartisipasi pada ngobrol olahraga pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada pemateri kita. Yang pertama Pak Arman Hudri. Selamat malam Pak Arman. Semoga sehat selalu. Yang selalu mendampingi kita, IMORI, menjadi pembina kita juga di IMORI. Syukur alhamdulillah beliau masih tetap membersamai kita di kepengurusan hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada Kang Rian Firmansyah yang telah mau menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian bahwa saya tidak ada komunikasi dengan tenaga ahli dari Kang Rian. Saya tidak ada komunikasi dengan staf karena beliau langsung yang konfirmasi siap hadir gitu. Dan alhamdulillah ketika saya japri, beliau langsung balas dan tidak ada jeda sama sekali ya, luar biasa. Ini salah satu anggota legislatif kita yang begitu welcome kepada kepada konstituennya, kepada lembaga-lembaga, kemudian kepada organisasi-organisasi olahraga, terutama karena beliau di Komisi 10 ya, bisa memfasilitasi kita organisasi olahraga, kemudian seluruh mahasiswa-mahasiswa untuk berpartisipasi pada malam hari ini. Terima kasih Kang untuk kesediaannya untuk mengisi di IMORI. Saya sedikit menyampaikan Kang Rian, Pak Arman, bahwa IMORI ini per tanggal 12 Mei nanti bakalan 13 tahun usianya. Jadi mungkin nanti kita akan ada seremonial khusus nanti untuk 13 tahun IMORI. Dan alhamdulillah sudah tinggal berapa hari lagi nih? Sisa 6 hari lagi ulang tahun IMORI tanggal 12 Mei nanti. Mudah-mudahan kita bisa seremonial bersama dan bisa mengundang teman-teman untuk berpartisipasi. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak atas peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini sudah mencapai 82 orang ya. Dan alhamdulillah ini terus bertambah. Dan kita bakalan berdiskusi tentang bagaimana Pekan Olahraga Nasional kelanjutannya dan kemudian bagaimana prestasi atlet pasca COVID-19 ini.
Dan alhamdulillah kita sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang sudah pasti akan berdiskusi dengan kita berkaitan dengan PON itu sendiri, karena di Komisi 10 sendiri sudah ada beberapa pembahasan tentang PON. Kemudian KONI langsung yang menangani prestasi dari atlet. Teman-teman yang berpartisipasi pada malam hari ini, insya Allah kita akan rutinkan ya untuk ngobrol via Zoom ini teman-teman sekalian, dan kita sampaikan bahwa IMORI akan terus mengawal olahraga Indonesia dan akan membersamai teman-teman di olahraga nantinya. Mungkin itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sehat selalu, sukses semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih Pak Fadli selaku Ketua Umum yang sudah menyampaikan beberapa panggilan dan juga sambutannya tadi. Saya berganti menjadi moderator. Alhamdulillah semuanya. Sebelum kita menginjak materi ataupun juga beberapa hal yang akan disampaikan oleh pemateri, kami bacakan dulu beberapa CV dari pemateri ya. Ada Bang Rian yang pertama, Bang Rian Firmansyah, dalam hal ini anggota Komisi 10 DPR RI, dan juga ada Pak Alman Hudri selaku pembina IMORI. Yang pertama Bang Firman, atau mohon maaf Bang Rian Firmansyah maksud saya, lahir di Bandung 6 April 1988, aktif di Karang Taruna KNPI hingga menjadi Ketua KONI Kabupaten Bandung Barat, yang sekarang aktif di Komisi 10 DPR RI dan bermitra dengan Kemenpora, Kemendikbud, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan yang tak kalah sangarnya ya, dan tidak kalah hebatnya pemateri dari Pak Alman Hudri. Pak Alman Hudri ini lahir di Bogor 28 Februari 1960. Pengalaman kerja ada di pembina olahraga, manajer pusat kegiatan olahraga mahasiswa UI tahun 1988 dan sampai 1994, PNS di Direktorat Keolahragaan Depdikbud 1994 sampai 1999, PNS di Kemenpora 2004, sekarang sebagai asisten deputi pengelolaan olahraga pendidikan dan deputi pembudayaan olahraga, dan sekarang sebagai kepala bidang Puskesmas KONI Pusat 2019-2023. Peserta diskusi semua dengar suara saya ya? Dengar. Atau saya pakai headset dulu? Dengar, Mas. Alhamdulillah. Halo, tes? Ya, kedengaran Mas Diki? Jelas. Ya. Jelas kok? Ya, jelas, Mas. Jelas. Siap. Ya, terima Jelas, kasih. Mas. Sekarang saya sudah bergabung dengan Kang Rian dan juga Pak Alman. Saya ingin tahu dong, gimana sekarang aktivitas Kang Rian Firmansyah selama masa pandemi ini, khususnya sebagai Bang Rian dan juga sebagai anggota DPR RI Komisi 10. Monggo, Kang Rian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih Pak Jaya, Ketua Jaya. IMORI. Alhamdulillah. Kalau ditanya kegiatan saat ini tentunya di rumah saja. Karena segala aktivitas sekarang sudah daring dan virtual. Jadi tentunya kita harus mematuhi himbauan pemerintah di rumah saja. Hal-hal lain paling kita monitor untuk di lapangan. Ada beberapa kegiatan tapi kita tetap mematuhi atau memakai protokol kesehatan dan memakai masker dan juga hand glove kalau bila mana memang terpaksa untuk keluar. Seperti itu, Pak Moderator. Oke, mantap Kang Rian. Aktivitasnya seperti itu, teman-teman. Sambung ke Pak Alman. Alman, dengar suara saya, Pak Alman?
Pak Alman, saya ingin mendengar bagaimana aktivitas Bapak selama masa pandemi ini. Halo. Ya, silakan Pak Alman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rian, Kang Fadli, dan Bung Diki, dan seluruh teman-teman IMORI, Mas Kris, dan Ibu pembina IMORI. Tentu saja bahwa kegiatan selama COVID-19 ini adalah memang stay di rumah terus. Stay home, terus alhamdulillah memang kegiatan-kegiatan kantor juga selalu konsultasi melalui Zoom meeting. Saya kira itu, Mas Diki. Pak Alman dan Kang Rian tadi sudah menyampaikan teman-teman apa aktivitasnya selama masa pandemi ini. Iya, ini kami ingin mendengar langsung dari Pak Alman dan juga Kang Rian. Ya. Ingat tanggal 23 April kemarin, tanggal 23 April 2020, Menteri Pemuda Olahraga Bapak Zainuddin Amali mengumumkan dan juga merekomendasikan agar Pekan Olahraga Nasional ini yang seharusnya digelar tanggal 20 Oktober sampai 2 November 2020 ini ditunda. Bersamaan dengan ini, Kemenpora dan juga Menko PMK menyodorkan usulan ini kepada Presiden Republik Indonesia, dan akhirnya di dalam rapat terbatas di situ Presiden memutuskan agenda ini ditunda hingga tahun 2021. Sebenarnya apa yang bisa disampaikan dari sisi masing-masing dari Bapak Alman selaku pengurus KONI Pusat dan juga Kang Rian yang ada di DPR RI Komisi 5. Informasi tentang PON 2020 bagaimana? Mulai dari Kang Rian dulu. Baik, terima kasih Mas Diki, Pak Alman, terima kasih bisa berkesempatan Ya, Kang Rian, silakan. berdiskusi walaupun secara daring ya. Ayo, enggak. Pak Ketua IMORI, sehat selalu tentunya. Pertama yang ingin saya sampaikan tentunya berbangga hati bisa diikutsertakan dalam diskusi kali ini, tentunya terkait dengan keolahragaan nasional yang menjadi domain Komisi 10, Mas, bukan Komisi 5. Ya. Oh ya, mohon maaf Pak. Komisi 10. Komisi 10. Ya. Saya perasaan bilang Komisi 10 tadi. Mohon maaf. Ya Allah, ya. Saya perlu kopi ini. Ini kayaknya sinyal. Baik, Pak Alman. Ya Allah. Terima kasih. Tentunya saya ingin melaporkan karena dalam konteks ini adalah tugas kami masih dalam konteks undang-undang yang saat ini alhamdulillah SKN juga dalam proses untuk menuju prolegnas. Mohon maaf ini ada agak di sini. Mohon maaf. Apakah terdengar? Ya, Ketua? kedengaran Kang. Oke. Ya. Jelas Kang. Baik. Terus dalam fungsi pengawasan tentunya dan juga fungsi budgeting, terakhir kami raker dengan Kemenpora. Tentu juga dalam hal ini saya juga sebagai anggota Panja Persiapan PON 2020 ada beberapa yang harus dilaporkan juga kepada rekan-rekan IMORI
beberapa update data dan update terkait dengan PON 2020 di masa pandemi corona ini. Tapi saya sedikit berbicara gitu, karena pertama kita sebagai insan olahraga tentunya ini adalah momen di mana kita menjadi garda terdepan sebenarnya. Garda terdepan dalam konteks pandemi corona ini, memerangi pandemi corona ini karena terkait dengan penguatan imun kita dan memasalkan olahraga. Karena memang berbicara pandemi corona ini tidak hanya faktor katakanlah dalam konteks COVID saja sebenarnya, tapi juga memang tingkat imunitas kita yang memang atau masyarakat yang harus kita jalankan atau kampanyekan dalam konteks olahraga prestasi maupun domain olahraga rekreasi dan domain olahraga pendidikan. Pak Ketua dan juga Pak Alman, mohon izin dan juga Pak Moderator, Mas Diki, saya sedikit membukukan beberapa catatan bahwa peran aktif Komisi 10 dalam hal ini untuk konteks persiapan PON tentunya kami kawal dari awal, mendorong persiapan agar penyelenggaraan Pekan Olahraga ini tentunya harus memenuhi beberapa parameter atau kriteria. Pertama adalah sukses administrasi. Karena bagaimanapun ini adalah penyelenggaraan yang membutuhkan effort atau usaha atau kerja keras bersama. Terus kedua adalah sukses penyelenggaraan tentunya, di mana pembangunan venue-venue pertandingan, kekurangsiapan akomodasi infrastruktur non kompetisi dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu, apalagi akibat pandemi COVID-19. Sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tes event dan juga PON 2020, sehingga perlu dijadwal ulang. Yang ketiga adalah sukses prestasi. Pemerintah dan KONI juga beberapa catatan kritis kami di Komisi 10 belum berhasil memediasi menjembatani terhadap tetap terselenggaranya kejuaraan pengganti cabur-cabur yang batal diselenggarakan pada PON 2020. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran tidak tercapainya sukses prestasi. Halo, masih terdengar Ketua? Lanjut? Lanjut Kang. Ya. Masih Kang. Lanjut, Kang. Keempat, tentunya sukses ekonomi, di mana dorongan pemerintah kabupaten kota penyelenggara atau provinsi PON 2020 kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan multi event olahraga PON 2020 secara kami rasanya memang harus perlu terus didorong oleh semua stakeholder keolahragaan tentunya, termasuk IMORI juga. Sukses memasyarakatkan olahraga ini juga menjadi domain kita dan memang benar-benar ini membutuhkan kolaborasi yang luar biasa. Dorongan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui olahraga ini berpengaruh juga bagi peningkatan jumlah pelaku olahraga rekreasi dan pendidikan di Papua. Apalagi kita berbicara Papua, banyak dimensi yang memang harus didiskusikan. Yang terakhir adalah sukses pasca event. Sukses pasca event ini tentunya saya pernah berbicara pas awal menjadi anggota DPR RI kemarin, bahwa belum terlihat roadmap ya, peta jalan yang jelas oleh Pemprov Papua maupun KONI Papua dan dalam mewujudkan rencana pengelolaan venue-venue pertandingan pasca penyelenggaraan event ini. Bahwa ini menjadi satu hal yang klasik saya rasa, karena alhamdulillah saya juga berkesempatan untuk berkecimpung dalam bidang olahraga ini. Tentunya ada beberapa catatan secara pribadi juga bahwa masalah pasca event itu juga harus benar-benar menjadi pemikiran kita bersama dan harus banyak input-input yang positif agar memang apalagi kita berbicara sekelas event nasional, sekelas PON 2020 yang mana ini menjadi prestis kita bersama dan diadakan di Papua. Untuk sebagai pengantar saya kira Pak
moderator, agar diskusi kita semakin lebih dinamis, tentunya beberapa parameter yang tadi saya sampaikan tentunya itu adalah sebagai bentuk atau wujud kinerja Komisi 10 dalam konteks fungsi pengawasan dan juga fungsi budgeting anggota DPR RI Komisi 10 dengan rekan-rekan dari seluruh fraksi. Kami tentunya dari fraksi Nasdem memandang perlu atau mendesak malah ke pemerintah agar memang ada kepastian terkait dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Karena memang dinamis sekali ini, apalagi ini diadakan di Papua, tentunya hal-hal yang menjadi kendala perlu kita bereskan jauh-jauh hari. Dan memang sesuai dengan perbincangan bahwa di Panja PON sendiri, Panja Persiapan PON, bahwa PON Papua 2020 ini diundur sampai 2021. Ada opsi mungkin di Oktober, ada opsi di beberapa bulan setelahnya, dan itu masih didiskusikan. Itu tergantung pemerintah juga sebenarnya. Domainnya adalah domain pemerintah. Kami di sini fungsi pengawasan dan fungsi budgeting dan juga fungsi tersebut. Pak Moderator, saya kembalikan kepada Pak Moderator agar dan satu lagi kondisi atlet, satu lagi kondisi atlet dalam masa pandemi COVID-19 secara umum, setelah mendapatkan berbagai masukan dari seluruh stakeholder, hampir sebagian besar daerah ingin memperoleh kepastian penyelenggaraan. Tentunya kita juga ingin memperoleh kepastian. Di sisi lain, penghentian Belanda karena kondisi wabah COVID-19 ini juga menyisakan beberapa catatan. Puslat juga pemusatan latihan, pemenuhan kebutuhan sarpras, latihan sampai dengan pemenuhan vitamin bagi atlet daerah maupun nasional, terkendala oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terus juga ada beberapa catatan juga yang kami mendapat masukan. PSSI telah mengantisipasi juga dan melakukan tindakan sesuai protokol COVID terhadap seluruh pemangku kepentingan sektor bola dan beberapa catatan lainnya. Nasional meminta agar pemerintah tidak menghentikan pelatnas sehingga pengunduran jadwal kompetisi tetap dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan persiapan atlet. Itu beberapa catatan yang saya dan di Panja PON ini juga wajib diinformasikan agar menjadi terang benderang. Tentunya di masa simpang siuran akan COVID-19 ini sampai kapan, tentunya ini juga menjadi teka-teki kita bersama. Dan tentunya saya berdoa juga semoga dalam masa seperti ini kita selalu kuat. Dan sebenarnya saya berharap besar juga pada seluruh insan olahraga termasuk juga kita dalam hal ini Pak Ketua dan Bapak Alman semua agar menjadi agen perubahan dalam konteks mewujudkan dua berat masyarakat ya. Karena memang seperti yang tadi saya bilang bahwa salah satu faktor COVID atau pencegahan penyebaran COVID ini adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh kita seperti yang kita tahu bersama. Mungkin nanti ke depan kita selain ada diskusi ini ada beberapa program yang harus di-breakdown mungkin kita diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan lagi. Terima kasih Kang Rian, sudah sangat jelas tadi beberapa informasinya. Ya, mohon yang lain di-mute ya. Kang Rian singkat saja, sedikit. Kami melihat ada berita di mana Komisi 10 juga mendesak bagaimana penyelenggaraan PON ini ditunda. Nah, apakah ada hal-hal khusus terkait hal ini? Mungkin Komisi 10 DPR sudah memikirkan faktor-faktor lain dan juga yang akhirnya faktor-faktor yang Kang Rian tadi sebutkan itu menghasilkan hipotesa atau semacam perkiraan kapan kiranya PON ini bisa dilaksanakan terlepas usulan dari Presiden di 2020 bulan Oktober. Monggo, singkat saja Kang. Baik, beberapa faktor sebenarnya dan juga parameter pertama adalah terkait dengan sarpras ya. Kita berbicara sarpras adalah berbicara terkait dengan UKPBJ atau unit pengadaan barang dan jasa. Setelah beberapa diskusi dengan LKPP dan juga
pihak terkait, karena bagaimanapun pengadaan barang dan jasa ini juga pengaruh sangat luar biasa juga, karena terkait dengan tahapan mekanisme anggaran tentunya. Nah, maka daripada itu kami di Komisi 10 juga memperhatikan hal tersebut. Kenapa mendesak? Karena pertama adalah ketidakpastian sampai kapan COVID ini berakhir. Kita juga tidak bisa berspekulasi. Apalagi kita lihat atau kita tahu bahwa Olimpiade pun dan juga event-event internasional pun malah diundur. Jadi atas dasar itu beberapa faktor yang tadi saya sebutkan tentunya menjadi dasar dalam hal ini Komisi 10 meminta pemerintah untuk menunda PON 2020. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Rian, sangat jelas dan singkat. Saya ingin bertanya kepada Pak Alman. Pak Alman, bagaimana kondisi KONI hari ini, mengingat pastinya mendapatkan masukan dan juga beberapa pandangan dari KONI daerah dan juga KONI yang ada di kabupaten, khususnya mereka yang sedang menyiapkan Puslada. Monggo, Pak Alman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Untuk Kang Rian, Kang Fadli, Vicky, dan seluruh insan olahraga yang hadir dalam acara ini, saya ingin sampaikan bahwa pertama, secara keseluruhan adanya COVID-19 ini mempengaruhi seluruh kegiatan pembinaan olahraga di Indonesia. Jadi baik itu di pusat maupun di daerah. Yang kedua, bahwa saya dengan senang hati mendengar penjelasan dari Kang Rian tadi bahwa khusus untuk pasca PON itu betul. Itu yang harus kita betul-betul perhatikan, karena kebetulan Kang Rian, saya ditugaskan di KONI itu di bidang 4 Panwasrah PON itu untuk optimalisasi dampak PON 2020. Nah, insya Allah nanti setelah ini saya akan sampaikan rencana giat kami kepada Kang Rian supaya nanti bisa kita bareng-bareng untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan saya sangat lega, rasanya gayung bersambut gitu. Saya jujur saja, saya sudah melaksanakan survei ke daerah Mimika pada awal Maret. Jadi awal Maret waktu itu memang persiapan PON khususnya untuk khususnya untuk venue. Jadi venue masih ada 4 cabang olahraga yang belum siap. Jadi semacam panjat tebing dan aeromodeling itu masih 20%. Untuk biliar itu baru 40% karena dan alhamdulillah sih kemajuannya sekarang sudah bagus, sudah ada kemajuan. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa diundurnya kegiatan ini ke tahun 2021 pasti akan punya dampak yang sangat luas, khususnya dengan program kegiatan maupun hal yang sangat besar, perubahan-perubahan diambil, dan ini pasti akan berdampak. Yang tadi saya sampaikan yang pertama pada pelaksanaan pembinaan itu pasti bisa latihan nasional, cabang-cabang, maka beberapa cabang yang belum bisa melaksanakan kegiatan pelatnasnya. Terus yang kedua, kepada moderator, apakah saya
bisa sekalian menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang diundurkannya PON sekaligus? Boleh Pak, Bisa, boleh. Pak? Boleh, Pak? Oke, langsung ya. Iya, Pak. Jadi, Boleh. Jadi bahwa diundurkannya ke tahun 2021, kita tahu bahwa tahun 2021 itu adalah dengan diundurkannya Olimpiade berarti ada kegiatan Olimpiade, ada PON, dan ada SEA Games. Nah, ketiga kegiatan ini tentu kita tidak bisa kita kesampingkan karena masalah pembuatan program. Tentu bagi cabang yang olahraga mengikuti Olimpiade, dia akan mengikuti 3 event, tiga-tiganya. Jadi dia akan mengutamakan event Olimpiade, yang setelah itu baru PON. Cabang olahraga yang tidak ikut Olimpiade, mereka akan lebih fokus kepada pembinaan di PON dan juga mengikuti pelaksanaan SEA Games. Nah, ketiga rangkaian kegiatan ini tentunya dari sisi waktu, kalau Olimpiade dilaksanakan pada bulan Juli Agustus, itu mempunyai hikmah yang besar kepada cabang olahraga yang mengikuti Olimpiade. Kenapa? Karena dengan demikian punya waktu yang lebih panjang untuk mengejar ketinggalan prestasi yang kita harapkan pada saat Olimpiade itu nanti betul-betul kita memperoleh target yang kita harapkan. Terus yang kedua, pelaksanaan PON tentunya itu akan berpengaruh dan akan mempunyai dampak yang bagus bagi tuan rumah untuk membenahi khususnya yang prasarana dan sarana olahraganya tadi yang tadi saya sampaikan, ada beberapa cabang yang belum siap. Itu di Bimika, belum lagi nanti di Jayapura dan di Kabupaten Jayapura. Nah, ini maksudnya ketika ada perubahan ini untuk Papua mempunyai manfaat yang bagus untuk lebih baik lagi mempersiapkan pelaksanaan sarana olahraga yang kita harapkan. Pada waktu itu seperti perlu adanya AC sebagainya, perlu adanya penunjang-penunjang yang memang pada saat itu belum ada. Terus belum lagi kita mengkaji jalan-jalan untuk menuju lapangan. Belum lagi tempat penginapan. Tempat penginapan itu yang paling krusial karena sampai saat ini di Mimika umpamanya itu hanya punya tempat penginapan yang standar yang distandarisasi oleh KONI itu bintang 3, selevel bintang 3 itu baru 900 lebih kamar. Artinya kalau kita kalikan 2 orang, itu baru 1.800 sekian, katakanlah 2.000 orang. Padahal untuk atlet, ofisial, terus panitia pendukung seperti wasit, segala macam, ya, Dewan Hakim, dan itu berjumlah 4.000 lebih, 140-an kalau tidak salah. Nah, ini kan berdampak yang tadi saya sampaikan bahwa tuan rumah punya kesempatan untuk mengejar itu. Jadi kalau sampai saat kini kurang, nah insya Allah nanti akan ditambah supaya mencukupi. Begitu juga dari segi kendaraan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya kemunduran ini bukan berarti malah memundurkan semangat para atlet, tapi insya Allah akan menjadikan para atlet itu lebih giat dan lebih jeli untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada sehingga mereka dapat berprestasi maksimal baik di nasional maupun di internasional.
Sementara itu, Pak Moderator, silakan nanti kita diskus lagi. Baik, terima kasih Pak Alman atas penjelasannya yang sangat jelas. Sebelum saya bertanya lebih lagi, ada beberapa pertanyaan. Saya sapa dulu Bapak Imam Marsudi. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Imam Marsudi selaku penggagas IMORI tahun 2007. Dan juga Bang ya, selamat datang juga Bang Efran selaku pembina IMORI. Langsung nih Pak, nanti biar disambung oleh Kang Rian. Ini karena tadi pembicaraannya sedikit banyak tentang konsep dari KONI terkait pengembangan atlet. Pak Alman, bagaimana penyikapan KONI terhadap beberapa agenda yang ada di depan? Mengingat ada 3 agenda besar. Yang pertama, rencananya adalah PON di tahun ini, selanjutnya ada Olimpiade, lalu ada di SEA Games. Yang itu secara jadwal, Pak, secara jadwal sangatlah berbeda. Di mana PON yang sedianya di Oktober 2020 ini, yang harapannya juga sedikit banyak bisa menyumbangkan atlet untuk Olimpiade. Ataukah memang ada pos-pos khusus untuk pengelompokan atlet? Dan bagaimana dampaknya jika PON ini diselenggarakan setelah Olimpiade selesai, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Diki. Bahwa pemerintah sesungguhnya sudah mengelompokkan untuk cabang olahraga prioritas dan cabang olahraga, maksudnya cabang yang masuk dalam kegiatan Olimpiade dan yang tidak mengikuti Olimpiade. Itu maksudnya bahwa kalau dari KONI tentunya itu menyerahkan seluruhnya kepada kepada cabang yang bersangkutan. Namun demikian KONI pastinya akan selalu mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada cabang olahraga yang akan mengikuti kegiatan Olimpiade umpamanya untuk melaksanakan persiapan sebaik-baiknya. Bahkan edaran umpamanya akan melaksanakan terus latihan di daerah masing-masing, kalaupun tidak bisa secara bersama dipusatkan di Jakarta. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk mendorong supaya para atlet tidak lengah dan tidak untuk berlatih agar tetap kondusif, agar tetap terus berlatih supaya dapat mencapai prestasi yang maksimal. Jadi dari segi budgeting saya kira bahwa pemerintah sudah betul sudah mengalokasikan mana anggaran yang untuk cabang olahraga prioritas yang tadi saya sampaikan, bahwa ada pengelompokan cabang-cabang olahraga sesuai dengan prestasi yang dicapainya di dalam Olimpiade. Jadi kami dari cabang olahraga umpamanya itu biasanya akan melakukan pendekatan untuk pelaksanaan pemusatan latihan jangka panjangnya, mengikut sertakan lapis 1 dan lapis 2. Kenapa? Supaya kami punya kesempatan, biasanya cabang olahraga punya kesempatan untuk mengikuti umpamanya Olimpiade, setelah Olimpiade ada SEA Games. Jadi masing-masing kita sudah siap, sudah ready dengan stok yang kita bina selama ini. Demikian, Mas Diki. Baik, Pak. Terima kasih. Ini teman-teman masih dalam monitor ya. Alhamdulillah penjelasan yang sangat rinci tadi dari Pak Alman. Ini mungkin teman-teman sudah nggak sabar lagi untuk bertanya ya kan? Monggo. Bertanya. Nah, sekarang habis ini akan kita buka sesi pertanyaan. Sebelumnya sebenarnya saya ada pertanyaan untuk Kang Rian. Cuma nanti saja biar teman-teman dulu yang bertanya. Monggo kami buka sesi pertanyaan untuk teman-teman. Izin Bapak, kita lewat chat atau langsung? Lewat chat dulu aja. Nanti saya persilahkan. Oh, lewat chat ya. Ya. Oke, siap.
nggak kalah cepat kalau gini. Mungkin saran agar lebih efisien pertanyaannya, setiap penanya bisa mengacungkan. Ya, Mas Diki, bagusnya teman-teman ini ya dikasih kesempatan aja, yang mau via chat boleh, yang mau argumen juga boleh, tapi singkat aja kalau argumen. Silakan, Mas. Ya, siap. Silakan dimulai dari Bang Yusuf Bakhtiar. Saya mau Bang bertanya. Yusuf Bakhtiar, ya. Pertanyaan ini, Bang ya. Ya, Singkat aja, siap. Mas. Terima kasih moderator. Ya, tadi ini saya sebenarnya pengen menyinggung soal kelanjutan PON ini kan. Nah, di sini kan tadi dari pembahasan Bapak Komisi 10 DPR yang mengatakan bahwa banyak sekali faktor yang menjadi penyebab sehingga PON Papua ditolak. Jujur saya tinggalnya di Papua, Pak. Dan di sini memang sangat terlihat sekali ya bahwa keterlambatan pembangunan venue itu terlihat, Pak. Jadi di sini yang saya mau tanyakan, kenapa kok bisa sampai begitu keterlambatannya venue yang ada di Papua dan Papua Barat itu terlambat seperti itu, dan apakah memang dari awal pembentukan atau menetapkan Papua menjadi tuan rumah itu apa tidak diprediksikan soal pembangunan venue? Dan kemudian saya ingin sedikit berpendapat bahwa saya rasa selain faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Komisi 10 dan juga Bapak Arman Hudri, ada satu faktor lagi yang memang benar-benar perlu diperhatikan oleh penyelenggara, yaitu adalah masalah keamanan, Pak. Mengingat beberapa waktu lalu, mohon maaf, izin, KKB baru saja melakukan sebuah insiden dan pergerakan mereka itu sangat masif sekali, Pak, ya, baik itu di media sosial juga, dan yang dikhawatirkan adalah dalam penyelenggaraan PON, hal itu yang jika tidak dipertimbangkan dengan matang malah akan menimbulkan suatu ancaman yang berarti, apalagi mengingat PON diselenggarakan di bulan-bulan yang boleh saya katakan itu dekat sekali dengan hari jadinya Papua, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi itu pertanyaan saya, Pak. Baik. Kang Rian, bisa dijawab? Ya. Pertanyaan dari Bang Yusuf Bakhtiar dari Papua. Yusuf Bakhtiar. Dari Imori Papua. Pertama, bahwa saya melihat tahapan penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON itu sudah ideal menurut tahapannya, karena tahapan tersebut tentunya mengacu kepada SK Menpora dan juga berdasarkan MAP dari KONI. Menyinggung tentang keterlambatan venue, itu pun menjadi catatan di Komisi 10 karena memang ekspos awal dihadirkan beberapa stakeholder keolahragaan dan juga pemerintah. Papua waktu itu diwakili oleh Kadispora, bahwa secara keseluruhan beberapa bulan ke belakang, kurang lebih sekitar Januari, masih sekitar di angka 60%. Ada juga venue-venue yang masih 0%. Nah, ini tentunya di panja persiapan PON di Komisi 10 terus dikawal agar keterlambatan ini tidak terjadi. Tapi pada konteks pembangunan venue-venue, sarana dan prasarana, tentunya yang tadi saya sebutkan, ada beberapa catatan juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin ada beberapa juga barang-barang atau item-item yang memang beberapa diimpor juga, jadi juga memang menjadi kendala mungkin. Beberapa kali sih kami
di Panjapon memanggil stakeholder, katakanlah Gubernur Papua juga, kami memohon untuk klarifikasi dan juga berdiskusi dalam rapat-rapat baik di Panja maupun di Komisi 10, di rapat-rapat komisi, belum mendapatkan jawaban yang pasti. Ini adalah jawaban yang objektif dari kami Komisi 10. Terus juga terkait dengan pendapat Bang Yusuf terkait dengan masalah keamanan, bahwa itu kita harus percayakan kepada TNI dan Polri bahwa beliau-beliau pemangku kepentingan di bidang keamanan tentunya juga waktu kemarin sudah mengadakan, kami di DPR mengadakan rapat gabungan antar komisi, karena untuk domain keamanan adalah ada di Komisi 1. Domain di pemerintahan atau ruang lingkup pemerintahan ada di Komisi 2. Jadi sebenarnya kemarin waktu 2 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang kalau salah, kami di DPR juga membentuk rapat gabungan Komisi 1, 2, dan juga Komisi 10 terkait dengan penyelenggaraan PON ini. Dan di sana juga para stakeholder keamanan tentunya menjamin keamanan penyelenggaraan, dengan BIN juga, dengan Kepala BIN juga hadir. Jadi Badan Intelijen Negara juga hadir, jadi memaparkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan PON ini, dan semua sudah firm sebenarnya bahwa di Papua aman, dan juga saya langsung terjun ke sana lewat kunjungan kerja dan menjamin bahwa semua aman. Kalaupun toh menurut informasi intelijen bahwa masalah KKB ini menjadi satu hal yang atau satu momok yang luar biasa juga sebenarnya, karena memang jika dilihat menurut informasi intelijen bahwa PON ini adalah menjadi satu peluang juga untuk KKB agar membuat satu situasi yang kurang kondusif atau nantinya akan menjadikan kesempatan. Tapi kita kembali bahwa kita harus berpegang pada bahwa penjaminan dari TNI Polri. Itu saya kira, Pak Bang Yusuf. Baik. Terima kasih, Kang Rian. Lalu ada lagi ini, Mbak Renata Melati Putri, apakah masih terkonek? Jika iya, silakan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin statement yang ingin dibuat. Iya, jangan lupa sebutkan daerah asal, Kak, ya. Apa? Daerah asalnya jangan lupa disebutkan. Alasan? Daerah asal. Oh, daerah asal. Iya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Renata, panggil aja langsung Rere. Daerah asal, sekarang domisilinya lagi di Surabaya. Sebenarnya kan ini banyak diskusinya yang banyak kelihatan itu adalah PON bakal jadi. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari Olimpik, itu sebenarnya sudah ada pertanyaan-pertanyaan kalau gimana kalau Olimpik malah nggak jadi sama sekali, karena kalau di konteks Olimpik kan nggak bisa diundur, jadi memang kayak 2021 atau nggak sama sekali. Kira-kira di domainnya pemerintah dan KONI sendiri dalam persiapan 2021 ini sudah punya skenario kalau memang misalnya akhirnya PON-nya nggak jadi sama sekali. Kayak Asian Paralimpik akhirnya juga nggak jadi sama sekali. Apakah kira-kira sudah ada skenario jaga-jaga kalau memang beneran PON ini nggak bisa diselipin ke agenda manapun? Kan juga setahun ke depan belum tentu ekonomi atau kesehatan masyarakat itu sudah benar-benar pulih sehingga kita benar-benar udah siap ngadain PON ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rere. Silakan Pak Alman Hudri untuk memberikan jawaban atau mungkin tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Rere. Pakarnya ini, Pak Alman. Monggo, Pak. Pak Rere, makasih. Bahwa pada prinsipnya gini, bahwa pada prinsipnya untuk pembinaan olahraga itu harus tetap terus berjalan, apapun yang terjadi ya. Seperti halnya dulu pada tahun
mulainya pelaksanaan Asian Games awal tahun 62. Itu sama sekali kondisi kita kalau ini kan dari prasarana segala macam itu sangat kekurangan. Tapi toh kita diupayakan oleh presiden segala macam untuk pengadaan prasarana sampai terbangunlah stadion yang begitu megah. Nah, ini semuanya adalah karena apa? Karena olahraga memang tidak bisa diberhentikan. Orang perang pun dengan olahraga justru bisa mendamaikan negara yang satu dengan negara yang lainnya melalui olahraga. Jadi pada prinsipnya gini, bahwa olahraga itu perkara itu nanti umpamanya Olimpiade tidak dilaksanakan tahun 2021, bahwa persiapan tetap harus sudah dilaksanakan. Jadi intinya bahwa persiapan jalan terus, nanti ketika pelaksanaannya PON umpamanya atau Olimpiadenya ditiadakan, saya kira itu bukan masalah. Bahwa pembinaan olahraga tetap harus berjalan, bahwa anak-anak atlet kita tetap harus berjalan, bahwa pemerintah harus tetap menyediakan kebutuhan untuk para atlet, para pelatih, karena ini keberhasilan negara dalam olahraganya merupakan keberhasilan negara itu sendiri mensejahterakan rakyatnya. Jadi saya kira Kang Rian nanti sangat paham ini. Jadi pasti dari pihak DPR pun Dewan pun akan membantu mati-matian untuk terselenggaranya pembinaan olahraga ini dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Luar biasa jawabannya. Ini dari Bang Krisna ada pertanyaan. Saya persilakan untuk Bang Krisna, apakah masih terkonek ya? Bang Krisna, senior kita nih. Iya, terima kasih moderator. Oke, siap Bang Krisna. Izin Pak Alman, Kang Rian, ingin bertanya. Suara saya masuk nggak ya? Soalnya sinyalnya agak jelek di sini. Iya, masuk Kris, masuk. Halo. Iya, masuk Kris. Masuk Bang. Halo. Ya, masuk ya. Jadi gini, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah berita atau artikel terkait penundaan PON di 2021. Mungkin saya lebih bertanya kepada rencana finansial atau pendanaan untuk pemakaian anggaran PON nanti di tahun 2021 itu memakai anggaran tahun 2020 atau masuk ke dalam anggaran tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait jika memang memakai anggaran 2021, apakah anggaran 2020 ini bisa digunakan penyelesaian venue-venue atau percepatan pembangunan venue. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Krisna. Kang Rian, dengar suara tadi Kang? Ada pertanyaan dari Bang Krisna, mungkin Kang Rian bisa langsung menjawab. Pas terakhirnya itu agak terputus-putus, Pak Moderator. Ya, siap. Nanti dibantu saja, dibantu. Iya, Kak Krisna nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan tambahan ya. Monggo Kang Rian. Mas Krisna, tentang pendanaan PON tentunya terkait dengan mekanisme anggaran. Mekanisme anggaran tentunya perencanaan ada di 2019 menuju pada 2020 di perencanaan kita sesi 2020. Saya kira sih
itu siklusnya akan seperti itu terus. Nah, terkait dengan nanti apakah pertanyaan misalkan apakah PON 2020 ini misalkan jika memang diadakan di 2021 apakah memakai anggaran 2020 atau 2021? Ya, tentunya ini kan terkait dengan sekarang di masa Covid seperti ini sudah muncul Perpres juga dan juga beberapa aturan-aturan terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran, yang mana itu menjadi domain Kemenkeu dan juga domain leading sector dalam hal ini adalah Kemenpora. Terakhir saya melihat bahwa rinciannya saya kira nanti kita lihat lagi, tapi yang pasti adalah jika memang 2021 PON diselenggarakan dirubah dari 2020, maka anggaran saya kira akan direncanakan di 2020 ini dibahas untuk nanti 2021. Karena untuk anggaran kali ini tentunya ini realokasi tentunya bobotnya, proporsinya akan dan sudah lebih ke COVID-19. Dan termasuk di beberapa KL, menurut informasi, di beberapa rapat dengar pendapat dengan baik Kemenpora dan juga beberapa pihak terkait, refocusing anggaran di tiap KL juga dipotong. Jadi ada seperti di Kemenpora ada beberapa miliar juga dipotong untuk realokasi COVID yang menjadi domain leading sector dalam hal ini Kemenpora. Tapi ada beberapa juga item atau mata anggaran yang memang tidak terpangkas. Nah, itu nanti kita lihat di rapat-rapat berikutnya. Apakah memang terkait dengan PON ini anggarannya apakah terpangkas atau tidak. Tapi saya kira tentunya jika memang ini masalah penundaan saja sebenarnya. Mungkin masalah proporsi saja. Masalah proporsi anggaran yang memang bisa saja berkurang. Dan itu akan kami bahas di Komisi 10 nanti. Nah, karena panitia persiapan PON juga kemarin sudah selesai melaporkan beberapa kegiatan dan juga terkait dengan anggaran, semoga itu juga bisa menjawab apa yang menjadi keresahan Mas Krisna. Ya, Mas itu Krisna. Sementara yang terakhir, yang terputus-putus, apakah ada esensi atau pertanyaannya atau yang terakhir putus-putus itu gini, Kang. Jadi kan ada ada instruksi dari pemerintah pusat untuk mempercepat selagi PON ini ditunda untuk mempercepat venue-venue yang belum terselesaikan. Nah, apakah anggaran PON yang tahun 2020 ini bisa direlokasi ke percepatan pembangunan itu atau seperti apa, Kang? Mungkin itu domain sampai saat ini menurut informasi domain tadi saya sempat bahas bahwa kami pun di DPR RI mendesak agar venue-venue tersebut tetap dilaksanakan. Tadi saya sempat tidak informasikan mungkin. Tapi terkait dengan venue-venue kami di Komisi 10 juga walaupun PON ditunda, tapi terkait dengan pembangunan venue-venue kami mendorong justru malah harus tetap dilakukan, tentunya dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah itu dia. Maka dalam konteks pembangunan fisik, dalam hal ini mungkin konstruksi dan juga beberapa item-item yang tadi saya sebutkan. Mungkin ada beberapa item yang memang harus import, misalkan barang-barang yang harus import, ya mungkin itu bisa ditunda dulu. Atau mungkin tidak bisa terrealisasi, ada beberapa mata anggaran. Tapi kami di Komisi 10 juga mendesak bahwa pembangunan venue ini harus tetap terlaksana, harus tetap pada schedule, harus tetap on schedule. Karena setelah diskusi dengan beberapa stakeholder terkait dengan mekanisme anggaran tersebut, ini tidak ada masalah yang berarti sebenarnya terkait dengan mekanisme anggaran tersebut. Tapi, yang seperti saya bilang, terkait dengan Perpres atau Perpu yang realokasi itu, realokasi dan refokusi anggaran terkait COVID, Kemenpora juga terpangkas. Cuman rinciannya juga tentunya ini akan dirapatkan di rapat-rapat berikutnya dengan Komisi 10 tentunya. Lebih detailnya lagi.
Tapi yang pasti kami mendesak, malah judulnya mendesak pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan fisik, asal sesuai dengan dalam proses pembangunan fisik tersebut manpower sesuai dengan menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Begitu, Mas Krisna. Oke, baik. Terima kasih Kang Rian. Sangat jelas ya. Tapi ada yang ingin saya tanyakan, Kang. Ya. Ini terakhir pertanyaan ya dari saya. Misalkan anggaran tadi dipangkas. Lalu apakah PON akan tetap berjalan sesuai kriteria awal? Artinya ada harapan-harapan khusus terkait terselenggaranya PON ini itu lebih baik dan juga lebih wah lah, katakanlah lebih wah dari segala aspek. Karena mengingat juga Papua ini perlunya pemerataan pembangunan di sana. Lalu ada permasalahan realokasi dana untuk COVID-19 tadi. Mungkin singkat saja, Kang Rian. Baik, kalau misalkan parameter mewah atau tidaknya tentunya kita bisa itu subjektif ya menurut saya. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana yang tadi saya sebutkan parameter yang tadi, sukses administrasi pertama, sukses penyelenggaraan, sukses yang lainnya, sukses pasca event apalagi, itu yang harus menjadi fokus kita bersama sebenarnya. Baik pemerintah dalam hal ini legislatif DPR kami, terus juga di pemerintah, terus juga domain olahraga prestasi dalam hal ini himpunan olahraga di PON. Saya kira seperti itu. Dan kalau menurut anggaran, tentunya kami di Komisi 10 juga sangat mendorong malah. Katakanlah seperti ini, berapapun penyelenggaraan PON yang memang itu adalah esensinya dan juga orientasinya kepada pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang SKN, di mana olahraga ini yang tadi disebutkan Pak Alman adalah pertama untuk membangun rasa nasionalisme dan kebersamaan kita sebagai insan olahraga, dan juga berdampak kepada hal-hal atau aspek-aspek lainnya tentunya. Nah ini tentunya tidak ada alasan untuk DPR untuk menghambat hal tersebut. Malah kami mendorong, justru kami mendorong. Komitmen kami justru kami tadi saya sebutkan bahwa pembangunan fisik harus terus berjalan asal sesuai dengan rules atau SOP atau standar operasional prosedur sesuai dengan anjuran pemerintah. Begitu, moderator. Moderator. Baik. Moderator. Baik. Terima kasih Kang Rian. Mohon maaf ini barusan cari charger. Kalau nggak gitu habis. Oke, terakhir ya. Ini dari Ardian. Terakhir Bang, singkat saja ya. Ardian, silakan bertanya. Ardian Aji Pranata. Ya, terima kasih Mas Moderator. Ya sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk Pak Alman dan juga Kang Rian dan juga Bang Fadli. Ya ini saya ada 3 pertanyaan ini, mohon maaf sebelumnya. Yang memang ini jadi kebingungan dalam pikiran saya, makanya saya harapkan bisa bertanya di sini. Yang pertama, ini saya kemarin mendapatkan beberapa artikel yang bahwasanya menjelaskan kalau ada miskomunikasi antara PB PON dengan KONI Pusat terkait wacana pengunduran PON ini. Itu yang pertama. Apakah itu memang benar adanya miskomunikasi atau memang telat laporan saja atau seperti apa? Terus yang kedua, terkait cabang olahraga Olimpik yang dicoret dalam PON ini. Nah itu ada beberapa cabang olahraga yang memang cabur Olimpik yang memang dicoret pada pergelaran PON 2020 ini. Seperti yang saya tahu balap sepeda itu. Nah itu akan tapi saya cari di beberapa
media sosial tentang artikel-artikel alasan cabang olahraga tersebut dicoret itu tidak ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait itu, karena memang saya rasa sangat sangat disayangkan, karena memang jika dilihat untuk peningkatan prestasi, saya rasa dalam pertandingan pergelaran PON ini juga jadi tolak ukur buat Olimpik ke depan. Mungkin itu, terima kasih saya ucapkan. Saya kembali ke Mas Moderator. Terima kasih pertanyaan dari Adrian sebagai pertanyaan menutup. Saya persilakan untuk Pak Alman untuk menjawab pertanyaan dari saudara Adrian tadi, Pak. Begini, untuk pertama untuk cabang olahraga balap sepeda itu sesungguhnya nanti haknya PB PON ya yang menjawab. Jadi sebagai informasi saja, kemungkinan bahwa ada masalah dengan induk organisasi atau untuk pelaksanaan di sananya, nah ini memang yang masih harus dikaji. Jadi kita tidak usah memperuncing kenapa tidak dilaksanakan, tapi pasti itu akan ada solusinya. Yang kedua, yang pertanyaan pertamanya itu apa tadi, Mas Diki? Pengunduran. Halo, pengunduran PON. Miskomunikasi, Pak. Informasi terkait miskomunikasi informasi tadi. Miskomunikasi antara PB dan KONI, Pak. Oh, ya itu tadi, bahwa nanti sebetulnya KONI akan melaksanakan rapat anggota itu pada bulan Maret, tapi karena kondisi COVID-19 ini, maka kegiatan diundur. Jadi sebetulnya akan membahas masalah seluruh permasalahan dengan induk-induk organisasi. Makanya akan melaksanakan rapat anggota itu. Nah, untuk itu saya kira nanti jawabannya yang lebih pasti adalah hasil rapat anggota dengan KONI dengan anggotanya, dengan para cabang olahraga itu. Yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, kita sebagai insan olahraga, mari semuanya untuk mendukung sekuat tenaga kita kepada saudara-saudara kita di Papua, agar teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua dapat melaksanakan kegiatan PON ini dengan sebaik-baiknya, kalaupun itu diundur pada 2021. Jadi terkait dengan itu semua, saya kebetulan ditugaskan untuk optimalisasi dampak. Saya insya Allah nanti akan menyurati Kang Rian, nanti akan menyurati beberapa stakeholder seperti PUPR, seperti pariwisata, perindustrian, terus utamanya dari Kang Rian nanti Komisi 10. Terus kami ingin mengajak bahwa setelah PON itu, jadi pemerintah Provinsi Papua harus sudah bisa menetapkan beliau itu akan membentuk badan pengelola aset sendirikah, ataukah mereka akan bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan pihak sponsorkah, dengan inikah, agar aset-aset yang ada atau pelaksana olahraga yang sudah dibangun itu dapat terpelihara atau bahkan termanfaatkan dengan baik, sehingga muncullah prestasi-prestasi yang potensial dari daerah Papua. Jadi kami insya Allah akan mengundang dari UNCEN, terus kemudian dari ke-37 cabang olahraga untuk membicarakan masalah itu. Nanti Kang Rian, nanti insya Allah setelah ini akan saya sampaikan proposal kegiatan kami untuk optimalisasi dampak itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, mari kita bersama-sama mendukung teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua untuk melaksanakan kegiatan PON ini dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alman. Jawabannya sangat jelas. Saya persilakan untuk Ketua Umum IMORI memberikan
statement ya, yang bisa jadikan closing statement dalam hal ini. Saya persilakan untuk Bang Fadli. Cek kedengaran Pak Moderator. Kedengaran. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Alman dan Kang Rian ya, yang sudah menyempatkan malam harinya mengganggu aktivitas istirahatnya pada malam hari ini, tetapi masih bisa membersamai kita semua. Kita sangat apresiasi itu Kang dengan Pak Alman, semoga sehat selalu dan fokus dengan kerjaannya masing-masing. Pak Alman di KONI dengan pembinaan olahraganya, pembinaan prestasi atlet Indonesia, kemudian Kang Rian dengan legislatifnya. Saya mau nyampaikan Kang Rian, kalau pembina kita ada di sini Kanda Everance juga ini, satu bendera sama Kang Rian ini. Ya. Iya, Kanda Everance ada, Kanda Everance. Kanda? Siap. Salam hormat buat semuanya. Ya, ini Kanda Everance ini beliau sekarang TA di DPD Kang Rian. Jadi mungkin karena satu gedung mungkin bakal sering ketemu nantilah buat ngobrol-ngobrol lagi. Karena salah. Siap. Karena setelah nyebar BC bahwa Kang Rian yang jadi pemateri, ya beliau yang langsung japri dan telepon saya ini buat ini harus harus ketemu dan dilanjutkan komunikasinya seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian seluruh IMORI DPC seluruh Indonesia, terima kasih atas bergabungnya hari ini. Ada ketua MPP kita juga Mas Wahyu Ervandi, Ibu Arimbi dan seluruh peserta yang hadir. Semoga sehat selalu dan IMORI akan selalu mengawal olahraga Indonesia. Dan Kang Rian dan Pak Alman, kita di IMORI punya jargon Kang. Jadi kalau kita bilang salam olahraga, kita ada ininya, Jaya Olahraga Nusantara, seperti itu Kang. Jadi kita coba sama-sama dulu Kang, boleh ya Kang ya? Jadi kalau saya bilang salam olahraga, semua peserta ini Jaya Olahraga Nusantara. Jaya sebelah kanan, olahraga sebelah kiri, Nusantara dua-duanya, seperti itu Kang. Ya, salam IMORI. Jaya Olahraga Nusantara. Seperti itu Kang. Ya, terima kasih atas ininya. Semoga sehat selalu. Olahraga Nusantara. Oke, terima kasih. Berbicara. Pak Ketua. Siap, Kang Rian. Selamat ulang tahun yang ke-13 untuk IMORI. Siap, Kang Rian. Lagi. Iya, siap, Kang. 12 Mei 2020. Iya. Nanti saya sampaikan posternya langsung. Oh, siap, Kang. Wah, terima kasih banyak, posting di IG dan media sosial saya nanti ya. Siap, Kang. Siap. Terima kasih, teman-teman. Nanti kita komunikasi lebih lanjut lagi. Pak Alman, terima kasih. Sehat selalu, teman-teman IMORI. Dan juga para pembina IMORI. Sehat selalu. Dan semoga kita bisa melalui pandemi corona ini bersama-sama dan insan olahraga menjadi garda terdepan memerangi COVID-19. Amin, Kang. Olahraga. Amin. Saya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kedua materi, Kang Rian. Sukses untuk Kang Rian. Kedepannya semoga di DPR RI bisa bekerja secara maksimal dan juga salam hormat saya untuk Pak Alman. Sehat selalu, Pak. Dan tetap bisa menginspirasi kami yang masih muda. Terima kasih untuk semuanya, karena waktu menunjukkan pukul 10:18 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa lebih ya, untuk yang ada di WITA dan juga waktu Indonesia Timur. Diskusi kita tutup, sinergitas itu sangat penting, dan di pimpinan pusat pun juga demikian, sejalan beriringan. Semoga diskusi kali ini memberikan manfaat, memberikan barokah bagi kita semuanya, dan diberikan
kelancaran untuk menjalani masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya olahraga Nusantara. Salam Imori. Jaya olahraga Nusantara. Nah, ini baru Jaya olahraga Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waktu Indonesia Timur udah mau sahur. Ya, udah mau sahur ya? Papua udah sahur. Bang Yusuf Bastiar, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Ayo main Surabaya lagi. Oh, siap. Kemarin sempat di Surabaya sebelum kegiatan di Bali, Bang. Oh ya? Iya, ada Ini 2 hari di Surabaya. Belum ditunjuk untuk bertanya tadi. Kontak-kontak lah nanti kalau main Oke, di Surabaya. Siap, Biar siap. teman-teman. Ya. Iya, Moderator. iya. Siapa ya? Tadi saya ada pertanyaan. Kebetulan dosennya Yusuf Bahtiar. Oh ya. Mana Pak Jusri. Ini menyangkut pelaksanaan PON sebenarnya. Karena ini ada wacana kemarin. Ada beberapa sekitar puluhan ya cabang olahraga yang tidak bisa terlaksana di Papua. Saya kebetulan salah satu pengurus di salah satu cabang di Papua Barat. Kebetulan kami kemarin Rakerprop ya. Ini wacananya untuk membahas apakah kita bisa menjadi tuan rumah juga selain Papua. Apakah yang di luar itu bisa? Karena menyangkut dengan venue-nya Papua itu tidak memadai. Kita mengajukan kemarin untuk bisa menjadi tuan rumah juga. Tapi kedengarannya terakhir itu yang menjadi tuan rumah suara terbanyak itu Jawa Timur. Jadi ada 2 yang menjadi tuan rumah PON ya, itu Papua dan Jawa Timur. Gitu tadi yang mau saya tanyakan kepada beliau-beliau berdua. Karena ini menyangkut bagaimana ya? Karena teman-teman juga kita masih satu daratan lah kalau mau dibilang Papua dan Papua Barat. Kenapa tidak dikasih ke Papua Barat saja untuk jadi penyelenggara? Sedangkan KONI pun sudah siap ketika ditunjuk untuk jadi penyelenggara kedua. KONI Provinsi Papua Barat siap. Namun kemarin terakhir pada saat Rakerprop itu bersama Ketua PB yang hadir itu sudah mengusahakan, namun kita kalah suara dengan Jawa Timur untuk pemilihan penyelenggara PON selain di Tanah Papua. Makanya tadi saya dengar Pak Alman ya, Pak. Enggak, ini sekedar menyampaikan saja karena tadi tidak sempat bertanya, saudara. Iya. Menyampaikan saja. Iya, bagus ya pertanyaannya sebenarnya. Mas Jusri lambat ini sih konfirmasi nanya ya. Tadi sudah tadi ke moderator Mas Diki, cuma nggak dibaca. Ini, mohon maaf, Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, nanti kita ini fasilitasi diskusi lanjutan aja Mas Jusri. Yang lain kan mungkin. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan lah kita sampaikan ke atas. Ya. Maaf ya, tadi untuk semua peserta mohon maaf kalau ada gagap di awal, belum minum kopi soalnya. Sampai saya salah sebut komisi 5, padahal sudah jelas itu angkanya 10. Mohon maaf. Saya perasaan juga dengarnya komisi 10 deh. Iya, saya perasaan bilangnya komisi 10.